back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus ya. Masih ingat ya rumus sinus? Depan bagi miring. Perhatikan segitiga ABC ini ya. Ini ada garis tinggi CD. Misalkan saya mau mencari sinus A ya. Sinus A menggunakan segitiga A DC ya. Berarti rumusnya apa ini? CD dibagi AC ya, depan bagi miring. CD dibagi AC. Kemudian kalau misalkan saya mau mencari sinus B, sinus B sama dengan CD bagi BC ya, CD bagi BC. Dari sini diperoleh apa? Bahwa CD sama dengan AC kali sinus A ya. Dari sini diperoleh CD sama dengan BC kali sinus B. Dalam segitiga, sisi AC ini biasa disebut sisi B ya, dinamakan sisi B kecil, mengikuti sudut di depannya. Berarti sisi BC ini disebut sisi A. Kemudian sisi AB ya, AB disebut sisi C. Ini artinya apa? CD adalah T ini ya. Berarti T sama dengan AC adalah B AC adalah B sin A. Kemudian ini T sama dengan BC adalah A ya. Berarti A sin B. Dari kedua persamaan ini diperoleh apa? B sin A sama dengan A sin B kan? Sama-sama T. Sama juga dengan sin A per A sama dengan sin B dibagi B. Nah, perhatikan yang ini. Inilah aturan sinus ya. Ini rumus yang kita dapat ketika kita menarik garis tinggi dari titik C ya ke alas AB, ke sisi AB. Bagaimana kalau kita tarik garis tinggi dari titik A ke sisi BC? Nah, maka akan diperoleh dengan cara yang sama ya. Akan diperoleh seperti ini. Ini berarti sin B sama sin C ya. Sin B per B sama dengan sin C per C ya, dengan cara yang sama. Begitu juga ketika kita menarik garis tinggi dari titik B ke sisi AC, maka akan diperoleh sin A dibagi A sama dengan sin C dibagi C. Nah, ada tiga bentuk. Dari ketiga persamaan ini bisa disingkat ya menjadi rumus seperti ini, aturan sinus, yaitu sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Seperti ini. Atau mungkin ada yang membaliknya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sama saja. Ya, bentuk ini bisa dibalik ya posisinya ya. Jadi ini bisa menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Ini sama saja. Ini juga sama ya. Ini bisa menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Ini juga sama ya. A per sin A sama dengan C per sin C. Jadi selain bentuk ini ya,
Untuk rumus aliran sinus bisa juga bentuknya seperti ini. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C, ya. Ini sama saja bentuknya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba kerjakan contoh. Diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar di bawah ini. Segitiga ABC ya. Tentukan panjang sisi AC. Sisi AC mana? Ini ya. Berarti sisi B kan? Karena kita sudah punya sudut 45 derajat. Ini sisi B. Ini ada 60 derajat. Ini sisi AB sudah diketahui. Berarti kita bisa pakai rumus sin C gitu ya. Per C berarti sama dengan sin B per B. Sin C berarti siapa? Sin 60 ya. Sin 60 per berapa ini? 12 sama dengan sin 45 dibagi B. B belum tahu. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 per 12 sama dengan sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, seperti ini. Per B. Ini coret dulu ya. Oke. Dengan perkalian silang diperoleh apa? Akar 3B sama dengan 12 akar 2. Atau B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Kita sederhanakan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 ya. Nah, seperti ini. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Berarti 12 per 3. 4 ya. Akar 2 kali akar 3 6. Berarti panjang sisi AB adalah 4 akar 6 cm. Seperti itu ya. Penggunaan aturan sinus. Contoh yang lain misalkan. Pada awalnya menara Pisa, tahu ya menara Pisa ya, di Italia ya. Dibangun dengan ketinggian 56 meter. Awalnya ini 56. Begitu miring juga sama ya, ininya 56. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Seperti ini gambarnya ya. Ini ada pengamat di titik B ini mengamati dengan sudut elevasi 55 derajat dari jarak 44 meter. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Jadi yang ditanyakan ini, X ini berapa derajat? Untuk mencari X ini kita perlu tahu sudut A berapa. Nanti hasilnya 90 kurangi A. Tapi karena sisi BC belum diketahui, maka kita cari sudut C dulu ya. Pakai aturan sinus. Sinus B dibagi AC ini ya, sama dengan sinus C ini dibagi AB. Sinus B berarti sinus 55 dibagi AC berarti berapa? 56 meter ya. Sama dengan sinus C belum tahu. Dibagi AB. AB dalam 44 meter. Karena ini bukan sudut istimewa, maka kita perlu menggunakan kalkulator ya untuk mencari sin 55. Ya, dengan kalkulator diperoleh bahwa sin 55 adalah 0,819. 0,819 dibagi 56 kali 44 ini ya. Ini sama dengan sin C. Kita hitung dulu yang ini. Saya pakai kalkulator ngitungnya ya. Ternyata ketemunya 0,643. Ini adalah nilai dari sin C. Berarti kita harus mencari apa?
sudut C-nya kan. Jadi sudut C berapa? Kita gunakan arkes ya. Berarti dalam kalkulator menggunakan shift atau inverse-nya. Ternyata ketemunya adalah 40 derajat. Nah, seperti ini. Karena sudut C ini 40 derajat, berarti sudut A bisa dicari ya. Sudut A sama dengan apa? 180 derajat kurangi 55 kurangi 40. Ketemunya berapa? 85 derajat ya. Berarti ini 85 derajat. Berarti X berapa? 90 kurangi 85 ya. Jadi X sama dengan 90 kurangi 85 derajat. Berapa ini? 5 derajat. Jadi kemiringannya adalah 5 derajat. Seperti itu ya, contoh penggunaan aturan sinus. Contoh berikutnya, jalan K dan jalan L berpotongan di kota A. Perhatikan gambarnya. Ini jalan K, ini ya, jalan L, potongan di titik A. Dinas Tata Kota ingin untuk menghubungkan kota B dengan kota C, kota B, kota C, dengan membangun jalan M yang memotong kedua jalan yang sudah ada. Jadi ini jalan K, jalan L, jalan M yang memotong jalan K dan L di titik B dan C. Jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km. A, C 5 km, tulis di sini. 5 km. Dan sudut yang dibentuk oleh jalan M dan jalan L, jalan M ini ya, L ini berarti sudut C adalah 75 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh jalan K dan jalan M, ini K, ini M ya, berarti sudut B ini adalah 30 derajat. 30 derajat. Tentukan jarak kota A dan kota B. Berarti yang ditanyakan ini ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita mencari jawabannya menggunakan aturan sinus. Berarti AB per sin C, nah seperti itu aja ya, sama dengan AC per sin B. AB berapa? Belum tahu. Berarti AB per sin C berapa? Sin C berarti sin 75 ya. Sama dengan AC 5 km dibagi sin B, sin 30. Berarti AB sama dengan 5 sin 30 kan setengah ya, bagi setengah kali sin 75. Nah, lagi-lagi bukan sudut istimewa ya, kita pakai kalkulator saja ya. Oke, ternyata sin 75 adalah 0,965 0,9659 lah ya. Oke, 5 bagi setengah 10 kali 0,966 berarti 9,66 km. Nah, seperti itu ya. Jadi jarak antara kota A dan B adalah 9,66 km. Jadi rumusnya seperti ini. Bisa bolak-balik, bisa sin C-nya di atas, bisa sisi AB-nya yang di atas. Nggak masalah, sama saja. Demikian pembahasan kita tentang konsep aturan sinus. Pada pertemuan berikutnya, kita akan berlatih soal-soal tentang aturan sinus. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.